Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Nah, energi dan daya listrik itu masih bagian dari listrik arus searah atau listrik arus direct current. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Nah, energi dan daya listrik itu masih bagian dari listrik arus searah atau listrik arus direct current. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari energi listrik dan daya listrik. Oke, energi listrik adalah energi yang bersumber dari tegangan listrik untuk memindahkan muatan listrik dari titik yang satu ke titik yang lain dalam suatu penghantar logam. Tegangan yang terpasang ya harus mengeluarkan energi. Oke. Secara matematis dituliskan dengan rumus W sama dengan V kali Q. W itu adalah energi listrik, V itu adalah tegangan, dan Q itu adalah muatan yang dipindahkan. Atau sebelumnya kita telah mempelajari bahwa arus listrik itu rumusnya I sama dengan Q per T. Dan apabila muatannya yang ditanyakan, maka akan berubah menjadi Q sama dengan I kali T. Maka pada rumus energi listrik ini kita substitusi Q menjadi I kali T. Jadi rumusnya sama dengan W sama dengan V kali I kali T. Nah, selanjutnya pengertian daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi yang dikeluarkan atau digunakan dalam setiap detik. Oke, jadi daya listrik adalah banyaknya energi yang dikeluarkan oleh tegangan setiap detiknya. Nah, secara matematis dituliskan dengan rumus P sama dengan W per T. P daya listrik, W itu energi listrik, T itu adalah waktu. Nah, perlu dipahami bahwa energi listrik itu satuannya joule, untuk P satuannya adalah joule per sekon atau watt. Jadi daya itu satuannya watt, atau dia diperoleh dari joule per sekon. Hubungan antara energi listrik dan daya listrik, oke, bisa dituliskan dengan rumus P sama dengan V kali I kali T. Jadi W itu kita ganti nilainya dengan V kali I kali T per T. Maka rumus daya akan berubah menjadi V kali I. Rumus daya akan berubah menjadi V kali I. T per T habis dibagi, atau T per T sama dengan 1, jadi tersisa V kali I. Selanjutnya W. Nah, W itu adalah usaha, kita ubah sama dengan P kali T. Jadi itu dari sini ya, W kita pindah ruaskan, daya pindah ke kanan, jadi W sama dengan P kali T. Oke, sebenarnya masih banyak lagi rumus untuk mencari daya. Misalnya P kita ganti menjadi I kali R, berarti dia menjadi I pangkat 2 kali R. Oke, selanjutnya ya seperti ini ya, W sama dengan V kali I kali T, jadi sama bentuknya dengan yang sebelumnya. Hubungan spesifikasi alat listrik dan tegangan yang terpasang. Untuk alat dengan spesifikasi PT atau dalam satuan watt, VT dalam satuan volt yang dipasang pada tegangan V, maka daya yang diserap alat adalah, jadi PT itu daya yang tertera pada alat listrik. Kalau VT itu tegangan yang tertera pada alat listrik. Oke, kita secara matematis dituliskan P sama dengan V per VT pangkat 2 kali PT. Oke, kita perhatikan keterangannya. P itu adalah daya listrik yang diserap, jadi yang diserap ketika rangkaiannya sudah on, atau misalnya lampunya sudah menyala. V itu adalah tegangan yang dipakai. Nah, ini tegangan yang dipakai oleh lampu. Nah, PT itu daya yang tertulis pada alat listrik. Jadi ada daya yang tertulis pada listrik. Misalnya lampu tertulis misalnya 50 watt. VT itu tegangan yang tertulis pada alat listrik.
Oke, biasanya tertulis 220 volt atau 110 volt. Selanjutnya, oke, kita ke contoh soal nomor 1. Pada sebuah lampu tertulis 220 volt per 500 watt. Jadi ini adalah tegangan VT yang tertera pada lampu. 500 watt itu adalah PT, daya yang tertera pada lampu. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 55 volt, ya ini adalah V. Dayanya adalah, oke, kita langsung ke pembahasan. Diketahui VT itu sama dengan 220 volt, PT itu 500 watt, V itu sama dengan 55 volt. Nah, yang ditanyakan adalah daya yang diserap oleh lampu. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Kita gunakan rumus P sama dengan V per VT berpangkat 2 kali PT. Oke, kita substitusikan nilainya. 55 pangkat 2 per 220 pangkat 2 itu kali 500. Maka diperoleh 55 pangkat 2 itu 3025, 220 pangkat 2 itu 48.400 kali 500. Maka diperolehlah hasilnya 31,25 watt. Lanjut, contoh soal nomor 2. Bola lampu dari 100 watt 220 volt dinyalakan selama 10 menit pada tegangan 110 volt. Hitunglah energi listrik yang terbuang. Jadi yang kita tentukan di sini adalah yang akan kita hitung itu energi listrik yang terbuang. Pembahasan, diketahui VT yang tertera pada lampu 220 volt, PT itu 100 watt yang tertera pada lampu, V 110 volt itu tegangan yang digunakan untuk menyalakan lampu. Waktu yang digunakan adalah 10 menit atau sama dengan 600 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah energi yang terbuang. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu daya yang diserap. Jadi kita gunakan rumus P sama dengan V per VT berpangkat 2 kali PT. Oke, kita substitusikan nilainya. 110 pangkat 2 per 220 kali 100. Diperolehlah hasilnya itu 25 watt. Jadi daya yang diserap oleh lampu yang menyala selama 10 menit adalah 25 watt. Jadi energi yang terbuang adalah W sama dengan P kali T, yaitu 25 kali 600 sama dengan 15.000 joule atau 15 kilojoule. Oke, jadi banyaknya energi yang terbuang yaitu 15.000 joule atau yang terpakai adalah 15.000 joule atau sama dengan 15 kilojoule. Oke, contoh soal nomor 3. Dua lampu masing-masing 40 watt, 100 volt dan 60 watt juga sama tegangannya 100 volt. Ini yang tertera pada lampu. Dihubungkan paralel dengan sumber tegangan 100 volt. Oke, dihubungkan paralel dengan sumber tegangan 100 volt. Daya total rangkaian tersebut adalah, jadi pada soal itu ada dua buah lampu yang disusun secara paralel. Pembahasan, diketahui P1 itu sama dengan 40 watt, V1 itu 100 volt, P2 60 watt, V2 itu 100 volt. Yang ditanyakan adalah PT, daya total yang terjadi ketika kedua lampu disusun secara paralel. Kita langsung ke penyelesaian. Nah, di sini ada dua cara untuk menyelesaikan atau untuk menghitung berapa daya total dalam rangkaian. Cara yang pertama adalah kita gunakan rumus P sama dengan V kali I, atau kita substitusikan arusnya menjadi P sama dengan V kali V per R. Jadi V per R itu adalah nilai dari arus. Nah, ini ada hubungannya dengan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V per R itu dari hukum Ohm. Nah, selanjutnya V kali V itu V pangkat 2 per R. Oke. Nah, yang pertama kita akan menentukan berapa hambatan setiap lampu dengan menggunakan rumus R sama dengan V pangkat 2 per P. Jadi yang pertama yang akan kita hitung adalah berapa hambatan
dari setiap lampu menggunakan rumus R sama dengan V pangkat 2 per P. Hambatan yang pertama untuk lampu pertama itu sama dengan 100 pangkat 2 itu tegangannya per 40 itu dayanya sama dengan 250 ohm. Untuk lampu yang kedua, hambatannya adalah 100 pangkat 2 itu tegangan lampu kedua per 60 sama dengan 166,7 ohm. Nah, kita bulatkan menjadi 167 ohm. Oke, karena lampu dirangkai paralel, maka kita harus tentukan berapa hambatan total secara paralel. Kita gunakan rumus RV sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Kita substitusikan nilainya 250 kali 167 ini ya, 250 kali 167 itu R2 per 250 tambah 167 sama dengan 41.750 per 417. Maka diperoleh hasil RV sama dengan 100,1 atau sama dengan 100 ohm. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa tegangan totalnya. Nah, kita gunakan rumus V pangkat 2 per RP, karena RP itu kan hambatan total secara paralel. Maka kita substitusi nilainya 100 pangkat 2. Nah, yang 100 ini kita peroleh dari tegangan yang digunakan pada rangkaian ya. Nah, kalau yang 100 ini itu tegangan yang tertera pada lampu. Nah, untuk 100 menentukan VT itu kita ambil nilainya tegangan yang digunakan per 100 itu adalah nilai RP. Maka diperolehlah daya totalnya sama dengan 100 watt. Ya, itu yang cara pertama. Nah, sekarang cara kedua yang lebih simpel. Kita tinggal langsung gunakan rumus PT sama dengan P1 tambah P2 atau PT sama dengan 40 tambah 60. PT sama dengan 100 watt. Jadi kesimpulannya, untuk daya listrik yang dirangkai seri, kita gunakan rumus PT sama dengan P1 kali P2 per P1 tambah P2. Nah, tentunya ini hanya menggunakan 2 lampu. Lain halnya kalau menggunakan 3 lampu. Jadi selanjutnya, jika dirangkai paralel, PT sama dengan P1 tambah P2. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Dalam suatu rumah menggunakan 10 lampu. Setiap lampu itu 20 watt. Yang rata-rata dinyalakan itu 12 jam dalam satu hari. Nah, terdapat satu TV 60 watt, daya TV itu 60 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Kemudian ada juga setrika listrik yang dayanya 300 watt per hari, rata-rata digunakan itu 2 jam. Jika 1 kWh berharga Rp400, jadi jika 1 kWh, jadi ini energi ya, energi untuk 1 kWh berharga Rp400, maka dalam 1 bulan yang harus membayar ke PLN sebesar, jadi kita akan menghitung berapa jumlah tagihan listrik dalam rumah tersebut dalam sebulan. Oke, yang pertama diketahui P1 itu 20 watt. Jadi P1 itu adalah daya lampu. Nah, di situ ada lampunya 20 watt, jumlahnya 10, maka jumlah keseluruhan dayanya adalah 200 watt atau 0,2 kilowatt. Waktunya itu 12 jam per harinya. P2 itu TV, dayanya 60 watt atau sama dengan 0,06 kilowatt. Menyala atau digunakan 10 jam per harinya. Kemudian setrika listrik itu P3, dayanya 300 watt atau sama dengan 0,3 kilowatt. Dinyalakan per harinya digunakan itu 2 jam. Oke, nah 1 kWh itu sama dengan Rp400. Jadi 1 kWh energi yang digunakan harus membayar Rp400. Nah, yang ditanyakan adalah berapa yang harus dibayar dalam sebulan. Oke, kita langsung ke penyelesaian.
Nah, yang pertama itu adalah kita harus menghitung berapa jumlah energi yang digunakan setiap harinya. Kayak yang pertama, energi total sama dengan energi 1 tambah energi yang kedua tambah energi 3. Jadi energi yang digunakan oleh lampu, TV, dan setrika listrik. Oke, kita gunakan rumus W sama dengan P kali T. Energi sama dengan daya kali waktu, karena yang diketahui di soal adalah daya dan waktu. W1 sama dengan 0,2 kali 12. 0,2 kali 12 sama dengan 2,4 kWh. W2 itu 0,06 kali 10 itu sama dengan 0,6 kWh. W3 itu 0,3 kali 2, dayanya 0,3, waktu digunakan itu 2 jam, sama dengan 0,6 kWh. Jadi WH itu adalah horse jam ya. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan. Jadi energi total yang digunakan adalah 2,4 tambah 0,6 tambah 0,6, hasilnya itu 3,6 kWh. Selanjutnya jumlah energi per bulan. Oke. Nah, jumlah energi per bulan kita tinggal kalikan jumlah energi yang digunakan per harinya kali 30 hari, karena dalam satu bulan kita ambil secara umumnya itu 30 hari. Kalau misalnya 29 boleh, kalau misalnya 31 juga boleh. Namun secara umum kita ambil itu 30 hari untuk satu bulan. Jadi 3,6 kali 30 sama dengan 108 kWh. Oke, selanjutnya kita tinggal menghitung biaya total yang harus dibayarkan dalam sebulan adalah 108, itu jumlah energi kWh kali Rp400 sama dengan 43.200. Jadi seperti inilah perhitungan untuk menentukan berapa jumlah tagihan listrik yang harus dibayarkan setiap bulannya. Oke, nomor 5, energi listrik yang diberikan pada elemen dengan hambatan 25 ohm dalam waktu 1 menit sama besarnya dengan energi mekanik yang dilakukan oleh gaya sebesar 500 Newton sepanjang lintasan 10 meter. Besar arus pada elemen tersebut adalah, pembahasan diketahui R itu sama dengan 25 ohm itu hambatan, F itu 500 Newton itu gayanya, L itu 10 meter panjang lintasannya, waktunya itu 1 menit atau 60 sekon. Yang ditanyakan adalah arus listrik pada elemen tersebut. Nah, penyelesaiannya kita konversi energi listriknya menjadi energi mekanik atau usaha. Jadi energi listrik itu sama dengan W, energi mekanik atau usaha. Untuk energi listrik sendiri rumusnya adalah I pangkat 2 kali R kali T, sama dengan untuk usaha rumusnya adalah F kali S, jarak kali perpindahan atau panjang lintasan. Jadi I pangkat 2 sama dengan, kita substitusikan nilainya, I pangkat 2 kali 25 kali 60 sama dengan 500 kali 10. I pangkat 2 kali 1500 dari 25 kali 60 sama dengan 5000. Oke, kita pindah ruaskan. I pangkat 2 sama dengan 5000 per 1500, sehingga diperoleh jumlah arusnya adalah 3,33. Nah, ini masih I pangkat 2. Untuk menentukan I itu kita akarkan 3,333 diakarkan, maka diperoleh hasilnya 1,8 ampere. Jadi besar arus dalam rangkaian listrik yang dihasilkan oleh elemen listrik tersebut adalah 1,8 ampere. Oke, contoh soal nomor 6. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm menggunakan sumber tegangan 50 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 0 derajat Celcius hingga menjadi 50 derajat Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah, jadi waktu yang diperlukan untuk memanaskan air. Pembahasan. R hambatannya itu 5 ohm, tegangannya itu 50 volt, volumenya itu 1 liter. Ini ya volume air 1 liter. Nah, volume air 1 liter, maka massanya 1 kg.
massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya delta T, perubahan suhunya itu 50 kurang 0 jadi 50 derajat Celcius. Efisiensinya 70%. Nah, ini kalor jenis air. Nah, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan adalah waktu yang digunakan. Nah, selanjutnya ke penyelesaian. Kita konversi energi listriknya menjadi kalor dengan efisiensi 70%. Kita gunakan rumus efisiensi sama dengan daya out per daya input kali 100%. Efisiensi itu sama dengan P outputnya, kita gunakan rumus, kita ganti menjadi Q per T. Untuk P inputnya itu P pangkat 2 per R kali 100%. Oke, selanjutnya koefisiensi sama dengan Q per T R kali R per V pangkat 2. Jadi tanda bagi berubah jadi kali, makanya R per V pangkat 2. Oke, jadi ini yang V pangkat 2 per R itu dibalik menjadi R per V pangkat 2 kali 100%. Selanjutnya 70% sama dengan, nah ini efisiensi itu 70% sama dengan M kali C kali delta T, itu adalah kalor. Jadi Q di sini adalah kalor. Nah, kita substitusikan rumus kalor itu M kali C kali delta T kali R hambatan per V pangkat 2 kali T kali 100%. Kita substitusikan nilainya 0,7 itu diperoleh dari 70% per 100% sama dengan 1 massa 4200 itu kalor jenis, delta T perubahan suhu 50, hambatannya 5 per 50 pangkat 2 itu adalah tegangannya kali T, maka diperoleh T sama dengan 600 kon atau 10 menit. Jadi waktu yang digunakan pemanas adalah 10 menit. Oke, itulah beberapa pembahasan tentang energi dan daya listrik beserta contoh-contoh soalnya. Mohon maaf dengan segala kekurangan karena itu tidak lain dari keterbatasan ilmu saya. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.